Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jerry Twandi. Saya dari program studi S1 Administrasi Bisnis. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil dari tugas besar saya terkait matkul aplikasi komputer dan pemrograman dari Pak Heri. Nah, jadi pada hari ini di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas besar dari bagian satu terlebih dahulu, yaitu terkait sales data. Nah, yang dimana di sini pada awalnya kita akan memasukkan NIM-nya terlebih dahulu, yang dimana NIM saya adalah 1040425000314. Nah, jika kalian seperti ini, maka kalian harus menggantikan jadi number. Nah, kalau sudah seperti ini, nantinya akan kalian terapkan semua biar mudah. Lalu untuk memasukkan faktor NIM ini sendiri, rumusnya adalah right. Nah, kenapa right, teman-teman? Jadi kita akan mengambil 3 angka NIM kita dari belakang, yaitu 314. Nah, yang dimana kita klik dulu NIM kita, lalu titik koma, lalu kita 3. Nah, 3 ini adalah 3 angka dari belakang dari NIM kita. Nah, terus kita tutup kurung, lalu kita bagikan 100 supaya kita jadikan sebagai desimal. Nah, lalu seperti ini. Kita terapkan ini semua, lalu kita ke performance score. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menemukan hasil dari performance score ini? Berarti kita langsung saja ke sales amount itu dikali dengan faktor NIM. Nah, lalu dapatlah kita hasilnya segini. Nah, lalu kita terapkan ini semuanya. Oke, kalau sudah kita ke kategori performance. Nah, kategori performance ini kita langsung saja pakai rumus if, teman-teman. Kenapa? Karena kita di sini ingin mencari kategori performance dari performance score yang sudah kita dapatkan. Jadi kita langsung saja lebih besar sama dengan 5000. Terus titik koma lagi, tanda petik 2 excellent. Tanda petik 2 lagi, titik koma if. Kita pakai rumus if lagi. Terus kita klik lagi P2 lebih besar sama dengan 3000. Titik koma, tanda petik 2 lagi, kita pakai keterangan good. Terus kalau sudah, titik koma lagi if. Nah, kita pakai rumus if lagi supaya kita bisa menemukan datanya. P2 lebih besar sama dengan 1500. Langsung ini aja ya, teman-teman. Sama mirip-mirip saja, cuman bedanya di keterangan. Nah, ini langsung kita kepakai below average. Nah, di sini kita kan sudah memakai 3 rumus if, otomatis kita akan memakai tutup kurungnya sebanyak 3 kali. Nah, sudah ketemu muncul, langsung kita terapkan ini semua dan kita langsung lanjut ke profit per unitnya, yang dimana profit per unit ini cukup mudah. Kita sama dengan kita langsung ke unit price. Nah, unit price ini dikurang dengan unit cost. Kemunculan hasilnya 72,92. Lalu kita terapkan ini semua. Oke, sekarang kita akan ke total profit. Nah, bagaimana kita mencari total profit ini? Cukup mudah juga. Kita langsung ke profit per unit dikalikan dengan yang namanya quantity sold. Karena kita akan mau mencari total dari profitnya kan. Oke, dan kita langsung terapkan ini semua. Lalu kita ke profit kategori. Nah, profit kategori ini cukup panjang. Kita pakai rumus if karena kita harus diawali dengan rumus if. Karena kita mencari profit kategori, otomatis kita mengambil data dari total profit. Nah, total profit ini lebih besar sama dengan 1000. Ini rumusnya mirip-mirip kayak kita mau mencari kategori performance. Titik koma high profit. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita mau nulis keterangan, itu harus diawali dengan tanda petik 2. If lagi, kalau sudah kita ngulang hal yang sama, sebuah lebih besar sama dengan 500 titik koma, terus kita ke medium profit. Nah, profit tanda petik 2 lagi, titik koma lagi, if lagi. Pokoknya kita melakukan hal yang sama. Maaf, berarti kalau medium profit kita ke titik koma low profit. Sorry, ke low profit. Nah, kalau sudah ke low profit, karena kan di sini kita bisa lihat ya, kita memakai rumus if-nya sebanyak 2, berarti tutup kurungnya sebanyak 2 kali. Nah, munculkan high profit semuanya. Tuh. Nah, ini datanya sesuai dengan NIM kita ya, teman-teman. Nah, terus kita akan mencari yang namanya discount kategori. Tetap sama,
kita akan awali dengan yang namanya if. Nah, tadi kan kita ini mau mencari diskon kategori, ya kan? Berarti kita di sini akan mengambil data dari diskon lebih besar dari 0.15 ataupun 0,15, itu sesuai dengan language-nya kalian dari laptopnya masing-masing. Lalu kita tanda petik 2, kita ke hide discount karena ini sesuai dengan PPT yang sudah diberikan dari dosen. Titik koma, langsung kita if, lalu kita pencet lagi K2 teman-teman, K2 titik 0.05. Nah terus titik koma lagi. Ini sekarang medium discount karena dari high kita kan ke medium ya teman-teman ya, medium discount, titik koma lagi, terus kita if lagi teman-teman. Pokoknya lakuin hal yang sama. Nah tapi kali ini beda, kita pencet lagi K2 tapi di sini kita lebih besar dari 0, titik koma lagi, low discount. Nah di sini kan 0 ya teman-teman ya. Terus kita titik koma lagi, if lagi, habis if kita pencet K2 sama dengan 0. Nah sama dengan 0, tanda petik 2, no discount, 0 dia. Nah terus kita karena di sini sebanyak 1, 2, 3, 4, tutup kurungnya berarti sebanyak 4, biar nantinya ke detect teman-teman. Terkadang nanti kalau misalkan tutup kurungnya kalian salah, nantinya takutnya salah buat kedepannya. Lalu sekarang kita ke sales priority. Nah sales priority ini kita akan memakai rumus yang sama juga, akan tetapi kita akan menambah yang namanya fungsi N. Nah kenapa tuh ada N? Karena fungsi N ini dipakai saat kita ingin beberapa syarat itu harus benar semua sekaligus agar hasil dari ini semuanya muncul teman-teman. Jadi biar syaratnya ke detect semua gitu, apa yang kita inginkan itu ke detect. Lalu kita ke kita ke produk kategori, karena kan kita di sini ingin mencari bonus amount-nya ya teman-teman ya. Berarti kalau di sini elektronik, kalau udah elektronik, titik koma lagi teman-teman. Terus kita quantity sold. Nah quantity sold ini lebih besar sama dengan 30, titik koma lagi, kita ke sales channel. Nah ke sales channel ini sama dengan titik koma tanda petik 2 online, tanda petik 2 dalam kurung, karena kita cuma pakai satu rumus. Lalu titik koma priority A, titik koma lagi, if. Nah sebentar, kita pakai rumus if teman-teman. Ibaratnya titik koma ini sebagai tempat penguncian atau tempat pemberhentian kita. Lalu kalau udah if, kita pencet N lagi biar syarat yang kita mau itu kedetek semua. Nah kalau udah N, kita pakai OR. Nah kenapa kita pakai OR? Nantinya kita bisa lihat dari sini G2 ini kan sama dengan furniture. Benar, furniture, koma lagi, G2 lagi. Nah, ibaratnya atau dari electronics. Nah, kalau udah di sini kita langsung titik koma lagi, kita pencet quantity sold-nya lagi. Quantity sold lebih besar sama dengan 20, tutup kurung, priority B, tanda petik 2, lalu titik koma lagi, if. Nah, tanda if, kalau ini udah, kita pencet OR, karena nanti di sini kita akan atau lagi, ini kita pencet dari sales channel. Habis sales channel itu sama dengan online teman-teman. Online, habis online nanti kita titik koma lagi, kita pakai quantity sold lagi. Quantity sold lebih besar sama dengan 15 dalam kurung. Nah kalau udah dalam kurung kita titik koma lagi, priority C, tanda petik 2 lagi, titik koma lagi. Habis itu kita ke priority D. Nah kalau udah, apakah ini kedetek semuanya? Kita lihat. Oh maaf teman-teman, kita kelupaan yang namanya kan kita pakai rumus if-nya ada 1, 2, 3, berarti kita tutup kurungnya 1, 2, 3. Oke, wah kedetek, berarti aman. Kalau udah seperti ini udah aman teman-teman. Ini tinggal kita terapkan ini semua. Lalu kita di sini akan menginikan yang namanya bonus amount. Nah gimana sih rumus bonus amount ini? Nah kita dalam kurung if, karena di sini kita mau nyari bonusnya itu sebesar apa. Nah kita jangan lupa lagi pakai N biar semua data itu ataupun syarat yang ada di sini itu kedetek. Nah karena bonus amount kita akan klik kategori performance,
excellent. Tanda petik 2, habis itu titik koma lagi, kita ke J. Namanya nih J ini ya. Nah, returning. Nah, returning sama dengan returning. Nah, kalau udah gini, itu titik koma lagi, kita ke T2 nih teman-teman. T2 itu kan kita dapatnya tadi high profit, berarti sama dengan high profit. Nah, kalau udah gini, high profit sama dengan dalam kurung. Jangan lupa kita ke dalam kurungin. Nah, kalau udah titik koma 15%. Nah, kalau udah 15% kita if lagi. Pokoknya ini sangat panjang banget, makan waktu. If habis itu kita pakai n biar semua data itu ke ini semua teman-teman. Nah, di sini kita akan memakai rumus Q. Mana Q-nya? Nah, Q lagi, Q2 habis itu sama dengan excellent. Tanda petik 2 jangan lupa. Jika ingin membuat keterangan jangan lupa pakai excellent. Nah, kalau udah excellent itu titik koma lagi J2. Nah, J2 kita kan returning. Berarti J2 itu sama dengan new. Jangan pakai returning lagi. Itu sesuai dengan rumus yang udah ada. Lalu kalau udah dalam kurung new titik koma 10%. Nah, udah 10%, lalu di sini kita titik koma lagi if. Nah, kalau udah if di sini kita pakai n, rumus n, fungsi n nih teman-teman. Nah, rumus or habis itu kita pakai ke Q2. Mana Q2 kita? Q2 kita kan excellent. Nah, habis excellent, habis itu kita ke sama dengan excellent. Nah, kalau udah excellent, titik koma lagi kita pakai pencet Q2 lagi karena kita ada pakai fungsi or. Nah, habis itu kita sama dengan good. Ini sesuai dengan rumusnya good. Habis itu tanda petik 2 ini dalam kurung. Nah, kita pencet lagi ke L2, kita ke payment method teman-teman, ke payment method cash. Nah, kalau udah ke cash tutup kurung, kita pakai 8%. Maaf, titik koma 8%. Nah, kalau udah titik koma 8%, kita titik koma lagi, kita ke pencet rumus if. Nah, if jangan lupa lagi kita pakai rumus n lagi teman-teman. Pakai rumus n lagi, habis itu Q2 sama dengan good. Titik koma lagi kita pakai rumus high profit. Nah, high profit, habis high profit itu sama dengan ya, sama dengan good. High profit ya, maaf, high profit. Nah, kalau udah ke high profit jangan lupa tutup kurungnya teman-teman, biar itu sekalian juga kita mengunci apa yang dari datanya tersebut. Nah, terus titik koma lagi, kita pencet nih rumus if-nya lagi. Habis if kita pencet Q2. Nah, Q2 nya itu kan tadi di excellent, berarti if Q2 sama dengan average ataupun average, titik koma lagi sebanyak 3%, titik koma lagi 1%. Nah, kalian bisa melihat kan di sini ada berapa rumus if-nya, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Berarti tutup kurungnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kedetek ini? Oke. Oh, sebentar. Ternyata kita lupa dengan kalikan yang namanya sales amount. Kenapa? Karena kita kan di sini ingin mencari bonus amount. Berarti kita juga harus mengalikan dengan sales amount-nya berapa. Dan muncullah hasilnya 532.000. Lalu kita terapkan ini ke semua dan selesai. Nah, semua datanya sudah benar. Dan inilah kira-kira dari penjelasan ataupun presentasinya dari tugas besar dari bagian 1. Oke, sekian. Kita lanjut ke tugas besar bagian 2. Ya, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas besar bagian 2 dari Applikom ini sendiri terkait VLOOKUP. Nah, yang dimana bisa kita lihat di sini semua data sudah saya isikan dan sudah saya buatkan. Di sini saya tinggal izin mempresentasikan dan juga membahas terkait VLOOKUP ini sendiri. Nah, bisa kita lihat dari kolom kedua yaitu di negara. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini memakai rumus VLOOKUP. Jadi semua data-data di sini nantinya akan memakai rumus VLOOKUP ini sendiri karena ini adalah inti dari tugas besar bagian ini. Nah, yang dimana bisa kita lihat juga dari sini ini ada left. Kenapa harus left? Karena kita mengambil angka sebelah kiri di kode ini. Terus A2 kita
kita pilih, lalu di sini ada 2. Nah, kenapa kita mengambil 2? Karena di sini kita ingin mengambil 2 angka di sebelah kiri. Nah, terus dari sini kita langsung ngedrag kode negara dan juga negara. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan sekali yang namanya tabel dari ini. Lalu jangan lupa juga sebelum J, setelah J, dan juga sebelum K dan setelah K kita pakai dolar. Nah, apa sih sebenarnya dolar ini manfaatnya apa? Karena dolar ini adalah fungsi untuk bisa mengunci dari angka-angka ini agar kedepannya nanti tidak berantakan dan bisa sesuai dengan apa yang sudah ada di data tersebut. Lalu jangan lupa juga untuk titik koma dan 2. Apa ini 2? 2 ini adalah hasil dari kolom mana yang ingin kita pakai. Karena kolom pertama ini kode negara, kolom kedua ini negara. Nah, karena di sini kita membutuhkannya negara, otomatis kita mengambil di kolom yang kedua. Lalu titik koma false. Kenapa kita membutuhkan false? Karena bisa kita lihat false ini adalah ibaratnya pencarian yang dilakukan secara tepat ataupun exact match. Nah, ibaratnya ini kalau misalkan kita tidak menggunakan false, maka nanti kita akan ketemu yang namanya error kayak NA atau value. Maka dari itu false ini sangatlah berarti bagi data ini supaya pencariannya dilakukan secara tepat. Lalu bisa kita lihat juga yang kedua, ini adalah VLOOKUP mid. Kenapa menggunakan mid? Karena kita mengambil angka yang ada di tengah-tengah di kode ini. Nah, terus kita pilih A2. Kenapa ada 3 ini? Kita mengambil 3 ini adalah 3 huruf ketiga dari kode ini, dan juga 3 yang di sini itu adalah kita mengambil 3 angka MON. Titik koma, jangan lupa juga untuk kita ngedrag karena masih NIM saya itu adalah NIM genap 314, jadi saya mengambil tabel yang sebelah kanan. Nah, jangan lupa juga sebelum N, setelah N, sebelum P, setelah P itu memakai dolar. Lalu jangan lupa juga untuk memakai titik koma 2. Nah, kenapa 2? Karena di sini kan kita membutuhkan sekali yang namanya kolom tabel produk. Maka kolom 1, kolom 2, kolom 3 kita menggunakan kolom kedua, yaitu adalah produk. Nah, jangan lupa juga untuk titik koma false supaya pencariannya bisa dilakukan dengan tepat. Lalu yang ketiga ini ada segmen. Nah, bisa kita lihat di sini yang berubah yaitu adalah setelah VLOOKUP, yaitu right. Setelah seperti yang kita tahu, satu angka terakhir yaitu adalah C. Berarti C ini adalah sebelah kanan. Di mana satu ini adalah satu angka yang akan kita ambil, yaitu adalah C2. Nah, SJ26 ini adalah hasil dari kita mengambil tabel dari kode segmen dan juga segmen. Dan 2 ini adalah kita mengambil kolom segmen karena kita membutuhkan sekali yang namanya kolom segmen. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan false. Nah, kita lanjut lagi ke harga barang. Harga barang ini kita menggunakan VLOOKUP, terus di sini C2, dan jangan lupa juga untuk ngedrag bagian ini, tuh, produk dan juga harga barang. Karena kita membutuhkan sekali yang namanya produk harga barang ini, berarti kita menggunakan angka 2 karena kita mengambil kolom ke-2. Dan jangan lupa juga untuk memakai false supaya pencarian datanya bisa dilakukan dengan tepat. Nah, bisa kita lihat penjualannya, saya menggunakan rumus ataupun fungsi sum atau sum, yang dimana sum ini adalah sebuah penjumlahan dari data-data yang kita inginkan. Seperti contohnya saya ngedrag jumlah barang dan harga barang lalu dibagi 4%. Nah, 4% ini dari mana? 4% ini dari satu NIM belakang saya, yaitu adalah 4 karena NIM saya 1040425003114, jadi 4. Kalau misalkan NIM kalian misalnya 2, 5 itu nanti bisa diganti seperti itu. Nah, berdasarkan yang sudah saya pelajari dari Pak Heri terkait dosen saya di Aplicom, total penjualannya saya belajar dari beliau, yaitu kalau untuk penjualan sendiri saya menggunakan sum gitu. Terus kalau rata-rata penjualan saya pakai average, dan juga untuk penjualan terbesar saya pakai max karena kita membutuhkan sekali angka yang terbesar dari total penjualan ini. Lalu yang penjualan terkecil min. Jadi ibaratnya max itu angka terbesar yang akan kita ambil, kalau min itu adalah angka yang terkecil yang akan kita ambil dari total penjualan tersebut. Seperti itu. Dan juga di sini saya akan lanjut ke bagian R&D low satisfaction. Nah, seperti yang bisa kita ketahui terkait dari pendataan ataupun penjelasan dari PPT yang sudah diberikan kepada dosen, itu kita akan filter kolom departemen agar hanya memunculkan data research and development. Seperti yang kita lihat di sini saya sudah membuat departemennya hanya research dan development. Seperti yang kita tahu juga di sini banyak sekali di employee data itu ada sales, ada research and development, dan juga
departemen-departemen lainnya. Lalu jangan lupa juga untuk filter kolom environment satisfaction agar hanya memunculkan data satu doang. Nah, seperti yang kita lihat, environment satisfaction saya sudah satu, lalu filter kolom job satisfaction saya sudah saya terapkan agar hanya memunculkan satu saja. Nah, sudah saya filterkan, lalu worksheet ini akan sudah saya ubah menjadi R&D low satisfaction. Kita lanjut lagi ke yang kedua, yang dimana kita buka kembali ke worksheet employee data, yang dimana worksheet employee data ini kita harus mengembalikannya lagi ke semula. Jadi ibaratnya bukan hanya research and development saja, tapi sudah ada sales dan juga environment satisfaction-nya bukan hanya satu lagi, dan job satisfaction-nya bukan hanya satu lagi. Lalu kita ke lembaran baru di Onsite Campus Fair, yang dimana kita harus ngefilter hanya departemen sales dan juga job role-nya agar hanya memunculkan sales representatif gitu. Yang dimana di sini saya sudah mengerjakan semuanya agar di sini cuman tertulisnya sales representatif dan age-nya umurnya kurang dari 30, karena di sini bisa kita lihat umurnya kurang dari 30. Lalu worksheet ini diubah namanya menjadi Onsite Campus Fair. Mungkin seperti itu saja penjelasan atau presentasi dari tugas besar bagian 2 terkait Aptikom ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akan melanjutkannya lagi di tugas besar bagian 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait tugas besar bagian 3, yaitu terkait pivot table dan juga pivot chart. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pivot table dan juga pivot chartnya, saya mengambil dari pizza sales ataupun penjualan dari pizza tersebut. Lalu yang kedua ini adalah pivot table dan juga pivot chartnya. Nah, di sini saya akan sudah mengambil insight bisnis dari pivot table dan chart dari penjualan pizza, yang dimana berdasarkan hasil pivot table dan juga grafik ini terlihat bahwa menu chicken ini menjadi produk dengan penjualan dan pendapatan yang tertinggi. Bisa kita lihat sum of total price-nya itu sebanyak 18 juta. Nah, bisa kita lihat juga bahwasanya ini adalah menu yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Sebaliknya, untuk kategori klasik ini memiliki penjualan paling rendah, sehingga perlu dievaluasi dari segi rasa, inovasi topping, maupun strategi promosi agar bisa menu klasik ini bisa lebih banyak lagi diminati untuk di masa depan. Lalu, sementara itu kategori Supreme ini menempati posisi kedua yang paling tinggi. Bisa kita lihat dari posisi pivot table ataupun pivot chartnya, bahwasanya dari Supreme ini menunjukkan daya tarik yang kuat pada pelanggan yang mencari citra rasa yang premium dari menu Supreme ini sendiri. Nah, selanjutnya ada kategori veggie ataupun menu yang terakhir, yaitu adalah menu veggie. Menu veggie ini juga menunjukkan performa yang cukup stabil dan bisa mencerminkan adanya segmen pelanggan yang menyukai pilihan yang lebih sehat atau tanpa daging, karena ini kan veggie, berarti vegetables ataupun vegetarian. Nah, selain itu kita bisa lihat juga dari segi raw labelsnya, kita bisa lihat bahwasannya untuk ukuran pizza yang berukuran L ataupun large itu mendominasi penjualan di hampir semua kategori ataupun menu-menu. Nah, untuk kategori L ini sendiri ataupun ukuran L ini menandakan bahwasannya pelanggan itu lebih cenderung memilih porsi yang besar untuk bisa berbagi bersama, seperti keluarga, seperti teman, seperti sahabat-sahabatnya, dan juga yang lainnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwasannya manajemen dapat menjadikan chicken dan juga Supreme ini ukuran large sebagai produk unggulan untuk bisa meningkatkan sebuah pendapatan yang tinggi ataupun profit yang tinggi, sambil memperkuat juga strong promotion dan juga innovationnya pada kategori klasik dan juga veggie, agar penjualan mereka ini kedua ini bisa lebih kompetitif dan dapat menjangkau sebagai preferensi pelanggan. Mungkin itu saja kesimpulannya dari insight bisnis dari pivot table dan juga chart dari penjualan pizza dari tugas besar bagian 3 ini. Terima kasih, mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan dari tugas besar bagian 1, bagian 2 dan juga bagian 3 ini. Semoga saya harap saya bisa memberikan ataupun menjelaskannya dengan maksimal, sehingga dosen saya, yaitu adalah Pak Heri, bisa mendengar dengan sesuai dengan apa yang beliau mau, dan juga bisa mendapatkan nilai yang sempurna nantinya. Sekian dari saya, Jerry Tuandi dari AB 4905 dengan NIM 10402500314. Sekian dari saya, terima kasih.